Selamat datang di channel ini. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah horor berjudul Sosok Misterius di Cermin. Pernahkah kalian merasa ada yang berbeda ketika menatap cermin terlalu lama? Bayangan yang muncul, tatapan mata yang seolah bukan milik kita. Hati-hati, karena bisa jadi, cermin bukan hanya memantulkan wajah kita, tapi juga menjadi pintu bagi sesuatu yang lain. Siapkan diri kalian, matikan lampu, pasang earphone, dan nikmati cerita ini sampai akhir. Inilah sosok misterius di cermin. Rumah itu berdiri kokoh meski sudah termakan usia. Cat dinding mulai mengelupas, atap berderit tiap kali angin malam bertiup, dan aroma kayu tua bercampur dengan debu memenuhi setiap sudut ruangan. Rumah ini diwariskan dari kakek yang sudah lama meninggal, dan keluarga jarang menempatinya. Biasanya rumah itu hanya digunakan saat ada acara keluarga atau ketika ingin sekadar membersihkan. Di lantai 2, di sebuah kamar yang jarang dibuka, berdiri sebuah benda besar yang selalu menarik perhatian, sebuah cermin tua. Tingginya hampir setinggi orang dewasa, bingkainya terbuat dari kayu berukir rumit, warnanya sudah pudar, dan permukaan kacanya tampak kusam. Cermin itu selalu ditutupi kain putih agar tidak berdebu. Sejak kecil, keluarga sudah berpesan, jangan pernah memindahkan cermin itu. Biarkan tetap di tempatnya. Tidak ada yang pernah menjelaskan alasannya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Ardi, cucu yang baru pindah sementara ke rumah itu, merasa penasaran. Ia membuka pintu kamar berdebu itu untuk membersihkan. Bau apek langsung menusuk hidung, debu beterbangan, dan cahaya senja masuk dari jendela kecil yang setengah terbuka. Ardi menyingkap kain putih yang menutupi cermin. Seketika, udara kamar terasa lebih dingin. Permukaan cermin bergetar halus, seolah ada hawa aneh yang merambat keluar. Ia menatap pantulannya. Wajahnya tampak kusut setelah seharian membereskan rumah, rambut acak-acakan, dan baju penuh debu. Semua tampak biasa, tapi entah mengapa, ia merasa tidak nyaman. Ada rasa seolah bukan hanya dirinya yang ada di sana. Perasaan itu semakin kuat saat ia mundur. Dari sudut mata, seperti ada bayangan samar yang bergerak di balik pantulan. Ardi menoleh cepat ke belakang. Kamar kosong. Ia menatap cermin lagi. Kosong juga. Ia tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Cuma bayangan senja. Aku aja yang kebanyakan nonton film horor, gumamnya. Namun sebelum keluar kamar, Ardi sempat melihat sesuatu. Di permukaan kaca yang mulai gelap, pantulannya tersenyum, meski dirinya sama sekali tidak tersenyum. Malam itu, angin berhembus kencang, membuat pohon-pohon di halaman bergoyang. Ardi duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu remang. Suasana rumah tua memang berbeda, sunyi, sepi, kadang terdengar bunyi kayu berderit sendiri tanpa alasan. Namun, pikirannya tidak lepas dari cermin di lantai 2. Sejak membuka kain penutupnya sore tadi, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Bayangan senyum yang muncul di pantulan masih terus menghantui ingatannya. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia membawa senter kecil dan menaiki tangga menuju kamar tempat cermin itu berada. Setiap anak tangga yang diinjak berderit pelan, seperti mengeluh keberatan. Begitu tiba di depan pintu kamar, hawa dingin langsung menyergap, meski pintu masih tertutup rapat. Perlahan Ardi membuka pintu. Cermin itu berdiri angkuh, memantulkan cahaya senter dengan samar. Kamar terasa lebih gelap dari biasanya, seolah cahaya lampu tak cukup menembus ruangan itu. Ardi mendekat. Kali ini ia berdiri lebih lama di depan cermin, mencoba memastikan bahwa semua yang ia lihat hanyalah pantulan biasa. Ia menggerakkan tangan, dan pantulannya mengikuti dengan tepat. Ia berkedip, pantulannya pun berkedip. Semuanya normal. Namun, saat ia menunduk untuk mengusap permukaan cermin dengan kain lap, matanya menangkap sesuatu. Dalam pantulan, ada sepasang mata lain, mata asing, bukan miliknya, yang menatap balik dengan tajam. Mata itu terlihat di balik bahunya. Ia langsung menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun di ruangan itu.
Jantungnya berdetak kencang, napasnya mulai terasa berat. Ia kembali menatap cermin. Pantulan dirinya masih ada, tapi mata itu kini tampak lebih jelas. Berwarna gelap pekat, tidak berkelopak, menatap lurus ke arah dirinya dengan pandangan dingin. Ardi melangkah mundur, namun perasaan itu tidak hilang. Seolah tatapan itu mengikuti kemanapun ia bergerak. Ketika ia hendak menutup kembali cermin dengan kain putih, permukaan kaca bergetar halus, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Ia buru-buru melempar kain penutup ke atas cermin dan menutup pintu kamar dengan keras. Di luar kamar, tubuhnya gemetar. Ia bersandar ke dinding, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ketika ia mencoba tidur, perasaan itu masih ada. Dari arah lantai 2, seolah-olah sepasang mata itu terus menatapnya dari balik kegelapan. Malam berikutnya, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti berhembus, suara serangga pun seakan menghilang. Hanya detak jam dinding yang terdengar jelas, tik-tak, memecah kesunyian. Ardi sudah mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menyalakan televisi, mendengarkan musik lewat ponsel, bahkan membaca buku, namun pikirannya tetap kembali pada cermin di kamar atas. Bayangan mata yang menatapnya kemarin masih menghantui. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat dorongan untuk kembali melihatnya. Akhirnya, rasa penasaran itu membuatnya kembali naik ke lantai 2. Lampu koridor berkedip beberapa kali, seolah menolak kehadirannya. Dengan ragu, ia membuka pintu kamar. Kain putih masih menutupi cermin, tapi entah kenapa, udara di ruangan terasa sangat berat, membuat napas sesak. Ardi melangkah mendekat, tangannya terulur, lalu perlahan menyingkap kain itu. Cermin kembali terbuka. Awalnya tidak ada yang aneh. Hanya pantulan dirinya yang lelah, wajah pucat karena kurang tidur. Tapi saat ia mendekatkan wajah, sebuah suara lirih terdengar. Suara itu begitu halus, nyaris tertelan oleh keheningan. Seperti desisan, seperti seseorang yang berbisik dari balik kaca. Ardi memicingkan mata, mendekatkan telinganya ke permukaan cermin. Suara itu makin jelas. "Aku, di sini." Tubuh Ardi langsung merinding. Ia mundur spontan, menatap cermin dengan mata terbelalak. Tidak ada siapapun di sana selain pantulan dirinya, tapi suara itu tidak berhenti. "Aku sudah lama menunggu." Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia berusaha menguasai diri. "Siapa di sana?" teriaknya, meski suaranya terdengar gemetar. Tidak ada jawaban, hanya bisikan lirih yang makin keras, semakin dekat, seakan-akan seseorang berada tepat di belakang permukaan kaca. "Lihat aku, jangan pergi." Ardi menutup telinga, mencoba berlari keluar kamar. Namun sebelum mencapai pintu, cermin itu berbunyi ketak, seperti kaca diketuk dari dalam. Ia menoleh dengan cepat, dan benar, ada jejak tangan pucat menempel dari balik kaca, perlahan meninggalkan bekas basah seakan benar-benar menyentuh permukaannya. Dengan wajah pucat pasi, Ardi menutup pintu kamar sekuat tenaga dan berlari ke bawah. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar, dan ia tidak berani menoleh sedikit pun. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Di telinganya, bisikan itu masih terus terdengar, samar-samar, meski ia sudah jauh dari kamar atas. Seolah suara itu mengikuti kemanapun ia pergi. Keesokan malamnya, Ardi mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan semua lampu di rumah, berharap cahaya bisa mengusir rasa takut yang masih menempel sejak semalam. Namun rasa was-was itu tak kunjung hilang. Setiap kali ia melangkah, ia merasa ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia kembali terdorong oleh rasa penasaran. Meski tubuhnya menolak, pikirannya terus memaksa, ia harus melihat lagi cermin itu. Ia harus memastikan semua yang terjadi hanyalah khayalan. Dengan langkah berat, ia naik ke lantai 2. Koridor gelap, meski lampu sudah ia nyalakan.
Cahaya lampu terasa redup, seperti tertelan kegelapan. Di depan pintu kamar, ia berhenti sejenak. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdengung. Perlahan, ia membuka pintu. Cermin itu kembali menyambut, berdiri tegak dengan aura dingin yang seolah memenuhi ruangan. Tanpa menyingkirkan kain penutup, ia hanya menatapnya dari kejauhan. Namun semakin lama ia memandang, semakin kuat dorongan untuk mendekat. Ardi akhirnya menyingkap kain putih itu sekali lagi. Permukaan kaca tampak kusam, retakan kecil mulai terlihat di sudut kanan atas. Ia menatap pantulannya, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pantulan kamar di dalam cermin tidak sama dengan kamar sebenarnya. Di belakang dirinya, dalam pantulan, terlihat siluet hitam berdiri diam. Ardi langsung menoleh cepat ke belakang. Kosong, tidak ada siapapun. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Itu cuma bayangan, katanya pelan. Tapi saat kembali menatap cermin, siluet itu masih ada, dan kini lebih jelas. Bentuknya tinggi, tubuhnya kurus, dengan kepala sedikit menunduk. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan hitam pekat yang kontras dengan pantulan kamar. Sosok itu berdiri di belakang Ardi, hanya beberapa langkah jauhnya. Jantung Ardi berdegup semakin kencang. Ia melangkah mundur, mencoba menjauh dari cermin. Tapi semakin ia bergerak, sosok itu ikut bergeser, tetap berada tepat di belakang pantulannya. Dengan gemetar, Ardi mengangkat tangannya, mencoba menyentuh permukaan kaca. Saat jarinya hampir mengenai cermin, siluet hitam itu sedikit mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, Ardi melihat bagian wajahnya. Mata merah menyala, tatapan dingin menusuk langsung ke dalam dirinya. Ardi terlonjak mundur, hampir jatuh tersungkur. Ia buru-buru menutup kembali cermin dengan kain putih dan berlari keluar kamar. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun saat ia menuruni tangga, perasaan itu kembali muncul. Bulu kuduknya berdiri. Ia tidak sendirian. Perlahan ia menoleh ke belakang. Koridor gelap, kosong. Tapi entah kenapa, dari ujung mata, ia masih bisa merasakan bayangan hitam itu tetap mengikutinya, bahkan ketika ia sudah jauh dari kamar. Malam itu, setiap sudut rumah terasa diawasi. Malam semakin larut. Ardi sudah berusaha keras untuk tidak memikirkan cermin itu lagi. Ia menutup semua pintu kamar, menyalakan televisi, bahkan menaruh radio agar ada suara yang menemaninya. Namun tetap saja, rasa diawasi itu tidak hilang. Setiap kali ia melangkah, bulu kuduknya berdiri. Udara di dalam rumah semakin dingin, lebih dingin dari biasanya. Angin malam memang masuk dari jendela yang sedikit terbuka, tapi hawa yang ini berbeda. Rasanya menusuk tulang, seperti berasal dari dalam rumah itu sendiri. Ardi mencoba mengalihkan perhatian dengan duduk di ruang tamu. Lampu terang, televisi menyala, namun jantungnya tetap berdegup kencang. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha tidur di sofa. Tapi baru saja ia hampir terlelap, ia merasakan sesuatu. Ada yang menyentuh bahunya. Ardi langsung terlonjak bangun. Tangannya meraba bahu, tapi tidak ada siapapun di sana. Ruang tamu tetap kosong. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang sofa, kosong semua. Namun rasa dingin itu masih menempel, seperti ada jejak tangan yang baru saja menyentuh kulitnya. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba mengabaikannya. Tapi beberapa menit kemudian, sentuhan itu kembali terasa. Kali ini lebih jelas, tangan dingin, kurus, dan sangat nyata. Seakan ada seseorang berdiri tepat di belakangnya, menempelkan jari-jari pucat di bahunya. Ardi menoleh cepat, tidak ada siapapun. Namun saat ia melihat pantulan kaca jendela di ruang tamu, jelas sekali terlihat bayangan seorang sosok tinggi berambut panjang berdiri di belakangnya. Ia membeku, tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menunduk dengan wajah samar. Tapi tangannya tetap bertumpu di bahu Ardi melalui pantulan jendela. Ardi memejamkan mata, mencoba meyakinkan dirinya. Ini cuma ilusi, ini cuma bayangan, katanya dalam hati.
Ia membuka mata lagi. Pantulan itu sudah hilang. Namun, saat ia menoleh ke arah tangannya sendiri, ada bekas jari di bahunya. 5 garis pucat, seperti lebam, menempel di kulitnya. Ardi langsung berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari menuju dapur untuk menyalakan semua lampu tambahan, bahkan membuka lemari mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Tapi dalam keheningan itu, ia kembali mendengar sesuatu. Suara berat, seperti napas seseorang yang sangat dekat. Hah, hah. Napas itu terdengar tepat di belakang telinganya. Ardi berbalik cepat, mengayunkan tangan kosongnya ke udara. Tidak ada siapapun, tapi suhu di ruangan langsung turun drastis, membuat tubuhnya menggigil hebat. Ia tahu satu hal, sosok itu tidak lagi hanya ada di cermin. Sosok itu sudah berada di dalam rumah. Hari berikutnya, Ardi tampak sangat lelah. Matanya merah karena semalaman tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu terasa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar, mengawasinya. Bekas jari pucat di bahunya pun belum hilang, semakin membiru seakan benar-benar lebam akibat dicengkeram. Meski ketakutan, ia tidak bisa menghindar. Rasa penasaran memaksanya kembali ke kamar atas, tempat cermin tua itu berada. Ia ingin mencari jawaban, ingin tahu mengapa semua ini terjadi. Saat membuka pintu kamar, ia mendapati kain putih yang menutupi cermin sudah terjatuh ke lantai. Padahal semalam ia yakin betul telah menutupnya rapat-rapat. Cermin itu berdiri terbuka, menampakkan permukaan kaca yang berdebu, tapi entah kenapa, seakan menarik pandangan mata Ardi tanpa bisa ia cegah. Dengan langkah berat, ia mendekat. Ia berdiri tepat di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Namun sesuatu terasa aneh. Wajah dalam pantulan itu tampak berbeda. Awalnya hanya samar, seperti bayangan gelap yang menutupi sebagian wajah. Lalu perlahan berubah, kulitnya tampak lebih pucat, matanya berwarna merah menyala, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman lebar yang mengerikan. Ardi tersentak mundur. Ia meraba wajahnya sendiri dengan panik, memastikan bahwa wajahnya normal. Memang benar, wajah aslinya masih sama seperti biasa. Namun di dalam cermin, pantulan itu semakin jelas menampilkan versi dirinya yang mengerikan. Pantulan itu tiba-tiba bergerak, tidak mengikuti gerakannya. Saat Ardi berdiri kaku, pantulannya justru miringkan kepala, menatapnya dengan tatapan dingin. Senyumannya makin melebar, menampakkan deretan gigi panjang dan tajam. "Bukan aku," gumam Ardi pelan, tubuhnya bergetar hebat. Pantulan itu kemudian mengangkat tangan, dan menggoreskan jarinya ke permukaan kaca dari dalam. Suara cakar terdengar, meninggalkan bekas goresan panjang yang berderit menusuk telinga. Lalu, tanpa diduga, pantulan itu membuka mulutnya. Dari kaca terdengar suara lirih, serak, namun jelas. "Aku adalah kamu yang lain." Ardi mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Pantulan itu menunduk sebentar, lalu perlahan mendongak. Kini wajahnya tidak lagi mirip dirinya. Wajah itu penuh luka, kulit mengelupas, dan kedua matanya kosong. Meski begitu, senyuman itu masih melebar, semakin lebar, hingga hampir membelah wajahnya. Ardi tidak tahan lagi. Ia menjerit keras, lalu berlari keluar kamar, menutup pintu sekuat tenaga. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin bercucuran. Namun, bahkan setelah ia menjauh dari kamar itu, ia masih bisa merasakan sesuatu. Setiap kali menatap ke permukaan kaca lain, entah kaca jendela, layar televisi yang mati, bahkan air di gelas, sekilas ia melihat pantulan wajah mengerikan itu, tersenyum padanya. Seolah wajah itu mulai mengikuti kemanapun ia pergi. Hari ke-7 tinggal di rumah itu menjadi malam terburuk bagi Ardi. Ia sudah tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana bayangan. Setiap kali ia melihat kaca atau permukaan mengilap, selalu ada sekilas pantulan wajah menyeramkan yang tersenyum padanya. Ia bahkan menutupi semua cermin kecil di rumah, bahkan layar televisi yang mati ia tutupi dengan kain.
Tapi tetap saja, cermin tua di kamar atas selalu memanggilnya. Malam itu, suara berisik terdengar dari lantai 2. Seperti bunyi kaca bergetar, berderak, lalu diikuti suara ketak, ketak, seperti diketuk dari dalam. Ardi yang sudah sangat lelah hanya bisa duduk di sofa, menutup telinga. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan langkah gontai, ia kembali menaiki tangga. Pintu kamar atas setengah terbuka, bergoyang pelan seolah ditiup angin, padahal tidak ada hembusan udara sama sekali. Begitu ia mendorong pintu, pandangannya langsung terpaku pada cermin itu. Permukaannya tidak lagi tenang. Ada retakan halus yang kini semakin jelas di sudut atas. Retakan itu berdenyut seperti urat hidup. Ardi mendekat dengan ragu. Ia merasa dada sesak, seakan setiap langkah semakin menjerat lehernya. Saat jaraknya tinggal 1 meter, tiba-tiba dari retakan kecil itu mengalir cairan merah pekat. Darah. Tetesan pertama jatuh ke lantai, menimbulkan noda gelap. Tetesan berikutnya lebih deras, menetes dari dalam kaca, bukan dari luar. Darah itu mengalir perlahan, membentuk garis panjang di permukaan cermin. Ardi tertegun, wajahnya pucat pasi. Bau amis langsung memenuhi kamar, menusuk hidung hingga membuat perutnya mual. Ia mencoba mengusap permukaan kaca dengan tangannya, berharap itu hanya ilusi. Tapi darah itu benar-benar nyata, melekat di jari-jarinya, lengket dan hangat. Tiba-tiba, dari dalam cermin terdengar suara ketukan keras. Tok, tok, tok. Ardi mundur beberapa langkah, jantungnya hampir meloncat keluar. Darah yang menetes kini makin banyak, bahkan menetes deras seperti hujan, mengotori lantai kayu yang berderit. Dan di balik darah itu, perlahan-lahan, siluet hitam kembali terlihat. Sosok tinggi, kurus, dengan wajah samar, berdiri menatap dari dalam kaca. Kali ini matanya merah menyala lebih terang, seakan ingin menembus keluar. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Dari dalam cermin, tangannya menekan permukaan kaca, membuat kaca bergetar. Retakan-retakan baru bermunculan. Suara kraak-kraak terdengar, seperti kaca hampir pecah. Ardi menjerit dan mencoba menutup cermin dengan kain putih. Namun kain itu langsung terjatuh, basah oleh darah yang terus mengalir. Kini lantai sudah penuh noda merah, membentuk genangan tipis yang terus melebar. Sosok itu tersenyum lebar dari balik kaca. Senyum yang sama, mengerikan, melebar hingga hampir merobek wajahnya. Ardi mundur dengan panik, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, cermin itu tidak akan lama lagi menahan sosok di dalamnya. Malam itu, suara dari kamar atas semakin keras. Tidak lagi hanya ketukan, melainkan dentuman berat, seperti ada sesuatu yang menghantam dari dalam cermin. Ardi bersembunyi di ruang tamu, memeluk lutut dengan tubuh gemetar. Namun, setiap dentuman itu terdengar, lantai rumah bergetar halus. Ia tahu, cermin tua itu sudah tidak mampu lagi menahan apa yang ada di baliknya. Dengan napas berat, ia nekat naik ke lantai 2, meski seluruh tubuhnya menolak. Koridor gelap terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu berkedip-kedip, lalu mati tiba-tiba, membuat suasana semakin mencekam. Pintu kamar terbuka lebar. Dari dalam, terdengar suara kaca berderak panjang, kraak. Ardi melangkah masuk, dan matanya langsung terpaku pada cermin itu. Permukaan kaca kini penuh retakan, berkilauan seperti sarang laba-laba. Dari celah-celah retakan, darah terus mengalir deras, menetes ke lantai hingga membentuk genangan merah gelap. Di balik kaca, sosok itu semakin jelas. Tingginya hampir menyentuh bingkai cermin. Tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol, dan rambut panjang kusut menutupi sebagian wajah. Namun mata merahnya menyala, menembus kegelapan dengan tatapan haus. Ardi berdiri kaku, tidak bisa bergerak. Lalu, DUMM. Tangan pucat dengan jari-jari panjang menembus kaca. Pecahan kaca berhamburan, menancap ke lantai. Darah muncrat dari celah yang terbuka, menambah bau amis yang menusuk hidung. Ardi terperangah. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Sosok itu kini mencoba merangkak keluar.
Satu tangannya berhasil menembus, lalu tangan satunya menyusul. Kuku panjang berwarna hitam menancap ke lantai, menggores kayu tua dengan suara srek-srek. Cermin bergetar keras, seolah berjuang untuk tidak hancur. Tapi retakan semakin melebar. Kepala sosok itu perlahan muncul. Rambut panjang menutupi wajah, meneteskan cairan merah kental. Lalu, perlahan ia mendongak. Wajah itu terlihat jelas untuk pertama kalinya. Kulitnya pucat abu-abu, penuh retakan seperti pecahan kaca yang menempel di pipinya. Mulutnya robek hingga ke telinga, membentuk senyuman abnormal yang tidak wajar. Ardi mundur, terhuyung, hampir jatuh. Sosok itu merangkak lebih jauh keluar, kini setengah tubuhnya sudah berada di luar cermin. Suara napasnya berat, serak, dan setiap hembusan membuat udara semakin dingin. "Kenapa, aku?" Suara Ardi tercekat, tidak sadar ia berbicara. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu bergerak mendekat, merangkak pelan namun pasti. Kuku panjangnya menyeret lantai, meninggalkan bekas goresan dalam. "Karena kau membuka jalan," suara parau itu keluar, meski bibirnya hampir tidak bergerak. Ardi ingin berlari, namun kakinya seakan membeku di lantai. Jantungnya berdegup sangat cepat, mulutnya kering. Ia tahu, sosok itu kini benar-benar keluar dari cermin dan tidak ada lagi penghalang yang bisa menghentikannya. Sosok itu berdiri tegak, tubuhnya lebih tinggi dari Ardi. Wajahnya kini semakin dekat, senyuman mengerikan itu tidak pernah hilang. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, Ardi sadar satu hal, rumah ini kini bukan lagi miliknya. Suasana rumah berubah drastis sejak sosok itu berhasil keluar dari cermin. Udara di sekitarnya begitu dingin, hingga napas Ardi terlihat seperti asap putih setiap ia menghela. Lampu-lampu rumah padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Ardi terhuyung mundur, punggungnya menempel pada dinding. Tangannya gemetar hebat. Sosok itu kini berdiri tegak, jauh lebih tinggi dari perkiraan Ardi. Bahunya sempit, tapi tulang-tulangnya menonjol seperti akan menembus kulit pucatnya. Rambut hitam kusut menjuntai menutupi sebagian wajah, sementara mulut sobeknya tersenyum semakin lebar. "Pergi, jangan mendekat," suara Ardi bergetar, hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya menunduk, lalu mengeluarkan suara napas berat yang menggema, seolah setiap tarikan napasnya mampu menggetarkan udara. Tiba-tiba, braak, pintu kamar tertutup keras dengan sendirinya. Ardi terjebak di dalam. Ia menoleh panik, mencoba meraih gagang pintu, tapi pintu terkunci rapat. Saat ia berusaha keras membukanya, sosok itu bergerak. Bukan berjalan, melainkan meluncur cepat seperti bayangan gelap yang menyapu ruangan. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di belakang Ardi. Ardi merasakan dingin menusuk tulang belakangnya. Perlahan ia menoleh, dan wajah itu sudah berada hanya sejengkal dari wajahnya. Mata merah menyala itu menatap langsung ke dalam matanya, membuat tubuhnya lumpuh seketika. "Kau, milikku," bisik sosok itu dengan suara parau bercampur gema, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ardi menjerit, mencoba melepaskan diri. Dengan sisa tenaga, ia berhasil mendorong tubuh sosok itu. Anehnya, tubuh itu terasa ringan, seperti bayangan, tapi sekaligus berat, membuatnya jatuh ke lantai. Saat Ardi bangkit dan hendak berlari, suara ketukan mulai terdengar lagi, bukan dari cermin, melainkan dari seluruh dinding kamar. Tok, 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 suara itu semakin keras, seperti puluhan tangan yang mengetuk-ngetuk dari balik dinding. Ardi ketakutan setengah mati. Ia membuka pintu dengan paksa, dan kali ini pintu berhasil terbuka. Tanpa pikir panjang, ia berlari turun ke lantai bawah. Namun keadaan rumah tidak lebih baik. Semua perabot berantakan, kursi terbalik, jendela terbuka menamparkan angin dingin. Bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di sudut-sudut ruangan, meski tidak ada sumber cahaya. Ardi bersembunyi di balik meja makan, menahan napas. Tapi sosok itu muncul lagi, kali ini dari arah dapur. Gerakannya tidak wajar, tubuhnya meliuk seperti tulang-tulangnya tidak tersusun normal.
Ia berjalan dengan leher terpelintir, kepala miring hampir menyentuh bahu. Ardi menutup mulutnya rapat agar tidak terdengar. Namun, sosok itu berhenti tepat di depan meja tempat ia bersembunyi. Bau busuk darah tercium tajam, membuat perutnya mual. Perlahan, sosok itu menunduk, mengintip ke bawah meja. Mata merah menyala itu kembali bertemu dengan tatapan Ardi. Ardi tidak tahan lagi. Ia berlari keluar rumah, menembus pintu depan tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya terengah-engah, dadanya nyeri, tapi ia tidak peduli. Yang penting ia bisa keluar dari rumah itu. Namun, ketika ia menoleh sebentar, rumahnya tampak gelap, seluruh jendela hitam pekat, dan dari setiap kaca jendela, wajah pucat sosok misterius itu terlihat menempel, menatapnya dengan senyuman lebar. Ardi terperanjat, hampir jatuh. Ia menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Sosok itu tidak hanya ada di dalam rumah, ia kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Ardi berlari sekuat tenaga menyusuri jalanan gelap. Nafasnya memburu, kakinya hampir menyerah, namun rasa takut membuatnya tetap berlari. Sesekali ia menoleh ke belakang, dan setiap kali itu pula ia melihat bayangan tinggi berambut kusut meluncur mengikuti dari jauh, tanpa suara langkah, tanpa hentakan, hanya melayang dalam kegelapan. "Tidak, jangan ikut aku. Jangan!" teriak Ardi dengan suara parau. Ia berbelok masuk ke sebuah gang sempit, berharap bisa bersembunyi. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, dan peluh dingin membasahi wajahnya. Ia bersandar ke dinding, mencoba menenangkan diri. Namun suasana gang begitu sunyi. Terlalu sunyi. Ardi mendengar sesuatu, suara napas berat, herah. Ia menoleh perlahan ke ujung gang, dan di sanalah sosok itu berdiri. Tubuh kurusnya tertekuk, kepalanya miring, rambut panjang menutupi wajah, namun mata merah itu menembus kegelapan. Senyum robeknya kini lebih lebar, seolah menikmati ketakutan Ardi. Ardi mundur dengan panik, punggungnya menabrak dinding bata. Tidak ada jalan keluar. Sosok itu melangkah pelan mendekat, kuku hitamnya menyeret tembok hingga menghasilkan suara, srek, srek, yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kenapa aku? Kenapa aku?" teriak Ardi histeris. Sosok itu berhenti, lalu perlahan mendongak. Suaranya keluar, parau, bercampur gema. "Karena kau menatapku terlalu lama." Ardi membeku. Ingatannya melayang pada malam pertama ia menemukan cermin itu. Ia memang terlalu lama menatap bayangan yang muncul, memberi kesempatan bagi sosok itu untuk mengait dirinya. Tiba-tiba sosok itu bergerak cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Ardi. Tangannya yang dingin menempel di wajah Ardi, mencengkeram dengan kuku panjangnya yang menusuk kulit. Ardi menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat. Namun sosok itu tidak melepaskannya. Perlahan, bayangan hitam dari tangan sosok itu merayap ke tubuh Ardi, masuk melalui mata dan mulutnya. Ardi meronta, namun semakin lama tubuhnya terasa kaku. Matanya mulai memerah. Senyum paksa mulai merekah di wajahnya, senyum yang persis sama dengan sosok itu. Dan tepat ketika semuanya berhenti, keheningan menyelimuti gang. Sosok tinggi itu sudah tidak ada lagi. Hanya Ardi yang berdiri kaku, menunduk. Saat ia mengangkat wajahnya ke arah jalan, matanya telah berubah merah menyala. Bibirnya robek membentuk senyum lebar yang tidak wajar. Kini, Ardi bukan lagi Ardi. Ia adalah wadah baru. Sosok misterius itu telah menemukan tubuh untuk kembali ke dunia. Malam itu, warga sekitar mendengar jeritan samar dari gang sempit. Namun saat mereka menengok, yang mereka lihat hanyalah seorang pria muda berjalan pelan dengan kepala miring, matanya merah menyala, dan senyuman menyeramkan. Sejak saat itu, siapapun yang berani menatap cermin terlalu lama di rumah tua itu, tidak pernah kembali sama lagi. Dan itulah kisah tentang sosok misterius di cermin. Sebuah cerita yang mengingatkan kita, bahwa terkadang sesuatu yang terlihat sepele, seperti menatap cermin terlalu lama, bisa membuka jalan bagi sesuatu yang tak kasat mata. Hati-hati, karena kita tidak pernah tahu, siapa yang sebenarnya menatap balik dari balik cermin itu.
Jika kalian sendirian di kamar saat ini, jangan terlalu lama menatap ke cermin, siapa tahu ada sosok lain yang sudah menunggu.